Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Nama saya Siti Wulanda Arfah dengan NIM 2020143525, kelas 3N, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD, dosen pengampu Ibu Mardiana Sari, Magister Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini saya akan menyajikan materi tentang model pembelajaran kooperatif. Apa sih yang dimaksud dengan model pembelajaran kooperatif? Model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning adalah model pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Pada model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, diajarkan keterampilan-keterampilan khusus agar dapat bekerja sama di dalam kelompoknya, seperti menjadi pendengar yang baik, memberikan penjelasan kepada teman sekelompok dengan baik. Siswa diberi lembar kegiatan yang berisi pertanyaan atau tugas yang direncanakan untuk diajarkan. Selama kerja kelompok, tugas anggota kelompok adalah mencapai ketuntasan. Selanjutnya, unsur dan ciri model pembelajaran kooperatif. 1. Unsur-unsur model pembelajaran kooperatif. A. Siswa dalam kelompoknya haruslah beranggapan bahwa mereka sehidup dan sepenanggungan. B. Siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya seperti milik mereka sendiri. C. Siswa haruslah menyadari bahwa semua anggota di dalam kelompoknya memiliki tujuan yang sama. D. Siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompoknya. E. Siswa berbagi kepemimpinan selama proses belajar. Baik, yang kedua, ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. A. Materi belajar dituntaskan secara berkelompok. B. Kelompok dibentuk berdasarkan siswa yang memiliki kemampuan, buka kurung, tinggi, sedang, rendah, tutup kurung, ras, budaya, suku, jenis kelamin berbeda-beda. C. Penghargaan berorientasi pada kelompok. Berikutnya adalah langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Menurut Ahrens, terdapat 6 langkah utama dalam model pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Fase model pembelajaran kooperatif. Fase 1, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Guru menyampaikan semua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran tersebut dan memotivasi siswa. Fase 2, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada siswa baik dengan peragaan atau dengan teks. Baik, berikutnya fase 3, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok belajar. Guru menjelaskan siswa bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan perubahan. Fase 4, membantu kerja kelompok dalam belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Fase 5, mengetes materi. Guru mengetes materi pelajaran atau kelompok menyajikan hasil-hasil pekerjaan. Fase 6, memberikan penghargaan. Guru memberikan cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok. Nah, yang terakhir adalah contoh model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, Jigsaw. Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan teman-teman di Universitas Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin dan teman-teman di Universitas Johns Hopkins, Ahrens tahun 2001. Yang kedua adalah Student Teams Achievement Division. Student Teams Achievement Division dikembangkan oleh Robert Slavin dan teman-temannya di Universitas Johns Hopkins dan merupakan pendekatan pembelajaran kooperatif yang paling sederhana. Guru yang menggunakan STAD juga mengacu kepada belajar kelompok siswa, menyajikan informasi akademik baru kepada siswa setiap minggu menggunakan presentasi verbal atau teks. Siswa dalam suatu kelas tertentu dipecah menjadi kelompok dengan anggota 4-5 orang
setiap kelompok haruslah heterogen, terdiri dari laki-laki dan perempuan, berasal dari berbagai suku, memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Yang ketiga adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini dikembangkan oleh Spencer, Kagan, dan kawan-kawannya. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan pendekatan lain, namun pendekatan ini memberi penekanan pada penggunaan struktur tertentu yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa. Struktur tugas yang dikembangkan oleh Kagan ini dimaksudkan sebagai alternatif terhadap struktur kelas tradisional, seperti resitasi di mana guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberi jawaban setelah mengangkat tangan dan ditunjuk. Struktur yang dikembangkan oleh Kagan ini menghendaki siswa bekerja saling membantu dalam kelompok kecil dan lebih dicirikan oleh penghargaan kooperatif daripada penghargaan individual. Nah, yang terakhir adalah investigasi kelompok. Dalam penerapan investigasi kelompok ini, guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok dengan anggota 5 atau 6 siswa yang heterogen. Dalam beberapa kasus, kelompok dapat dibentuk dengan mempertimbangkan keakraban persahabatan atau minat yang sama dalam topik tertentu. Selanjutnya, siswa memilih topik untuk diselidiki, melakukan penyelidikan yang mendalam atas topik yang dipilih itu. Selanjutnya, menyiapkan dan mempresentasikan laporannya kepada seluruh kelas. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sajikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.